Jangan lupa subscribe ya kak. Biar saya semangat upload videonya. Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dan menatap Ye Feiyu. Kali ini, mata Xiao Yan sedingin binatang buas. Pada saat ini, Ye Feiyu seperti binatang berdarah dingin. Ye Feiyu juga seorang yang pintar. Jangan berpikir terlalu banyak. Ini hanya dugaanku. Dikatakan bahwa persaingan di wilayah udara lebih rendah sangat sengit. Beberapa kontradiksi antara wilayah udara dan beberapa kontradiksi internal. Aku sedikit malu tentang masalah ini dan aku berharap untuk memahaminya. Ye Feiyu buru-buru menjelaskan. Melihat penampilan Xiao Yan, mengejutkannya. Xiao Yan masih menatapnya. Dan segera membuat rambut dingin Ye Feiyu berdiri tegak. Dan dia tidak berani minum teh. Dia berdiri di atas meja. Dan wajahnya tidak baik, lupakan. Pelit. Aku pergi singkatnya. Terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Sampai jumpa. Petik 2. Ye Feiyu melambaikan lengan bajunya untuk keluar dari pintu. Saat itu, Xiao Yan tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Feiyu berhenti sejenak, tetapi tidak melihat ke belakang. Karena mata Xiao Yan membuatnya merasa bahwa Xiao Yan sangat tidak sopan, yang membuatnya langsung merasa tidak nyaman. Kamu harus tahu, semua orang di sini datang ke sini dengan rahasia berbeda. Aku harus berhati-hati. Xiao Yan berkata. Ye Feiyu menoleh dan memandang Xiao Yan. Itu melunak. Minum teh. Dan mata berdarah dingin hanya menghakimi mereka. Seolah ada dua orang di tubuh Xiao Yan. Monster berdarah dingin dan seorang pria. Gadis Ye Feiyu. Duduk dan katakan. Xiao Yan bergerak lagi. Ye Feiyu memandang Xiao Yan. Ketidaknyamanan di matanya perlahan menghilang. Dan dia duduk lagi. Ye Feiyu memandang orang-orang yang sibuk di sekitar. Menanam bunga. Menanam sayuran. Menjerit. Badai. Dan Nan Erming. Mereka benar-benar dianggap sebagai orang kuat dan diarahkan untuk pergi. Ye Feiyu kembali dan melihat kelompok orang ini. Rasanya aneh. Seolah-olah mereka tidak di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Itu seperti datang berlibur. Ya. Dunia kita sedang menghadapi krisis yang akan dihancurkan kapan saja. Jawab Xiao Yan. Wajahnya tenang. Ye Feiyu sedikit terpana. Dan dia langsung tahu mengapa Xiao Yan mau mendengar pertanyaan kedua. Wajah berdarah dingin itu. Maaf. Ye Feiyu berbisik. Tidak masalah. Ini bukan rahasia. Aku datang ke sini demi duniaku. Jawab Xiao Yan. Dan berbicara tentang ini. Mata Ye Feiyu membeku sejenak. Seolah-olah dia telah menangkap beberapa informasi penting. Bakatmu sangat kuat. Sekarang setelah kau memprovokasi Dewa Pejuang Aliansi, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang Dewa Pejuang Aliansi sudah memeriksamu. Jika Dewa Aliansi Pejuang dimulai, kau bahkan akan berpartisipasi dalam pertempuran dunia pertanyaan. Ye Feiyu berkata kepada Xiao Yan. Suaranya penuh kekhawatiran. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menyerahkan cangkir teh kepada Zenni. Memberi isyarat kepada Zenni untuk menuangkan secangkir lagi. Dan minum teh. Ekspresi Xiao Yan memiliki kesenangan yang tidak nyaman. Jika aku takut, aku tidak akan melakukannya. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Ye Feiyu segera curiga dengan identitas Xiao Yan. Dan sekarang matanya bermartabat. Bukankah, tiga tuan abnormal tidak datang untuk menyelamatkan saya? Tapi, datang untuk menyelamatkannya. Pertanyaan ini terdengar di hati Ye Feiyu. Dan dia belum sepenuhnya memperhatikannya sebelumnya. Tetapi pikirkan tentang situasinya dan secara rincian. Ketika Jiang Ya menembak untuk membunuhnya, tiga dewa tidak pernah muncul. Dan ketika Sun Ning tampaknya hampir membunuh Xiao Yan, ketiga dewa segera muncul. Ye Feiyu tiba-tiba teringat sesuatu. Memandang Xiao Yan. Dan berkata, kamu tidak akan menjadi tuan kecil yang baru aku katakan di mulut ketiga orang mesumku. Xiao Yan mengangkat alis dan batuk dua kali. Dia secara alami tahu bahwa tiga tuan abnormal di mulut Ye Feiyu adalah tiga dewa yang menyelamatkannya. Aku tidak berjanji pada mereka. Aku hanya menerima mereka sebuah kartu giok. Kata Xiao Yan. Dan dia mengeluarkan token dengan kata, kuno, dan mengeluarkannya. Ketika dia melihat token itu, Ye Feiyu tumbuh dewasa. Mulut dan mata luar biasa. Kamu benar-benar tuan kecilku. Ye Feiyu melihat token dan membaliknya.
Ada nomor di belakang token. 9. Xiao Yan tidak sepadan dengan saudara-saudaranya untuk waktu yang lama. Xiao Yan tidak jijik, tetapi membuat Xiao Yan sedikit tidak nyaman. Dia tidak menjanjikan ketiga dewa untuk bergabung dengan kuil kuno. Meskipun tiga dewa telah menyelamatkan hidup Xiao Yan, ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk sepenuhnya percaya pada kuil kuno. Karena Xiao Yan tahu bahwa beberapa rencana seperti ini sengaja melakukannya. Saya peringkat 8. Anda peringkat 9. Panggil saya kakak. Dan saya bersedia. Ye Feiyu tersenyum sangat gembira. Xiao Yan tampak tenang dan tidak tertarik pada kuil kuno. Dan bahkan kurang tertarik pada peringkat ini, performanya sangat acuh tak acuh. Karena itu, kamu dapat menarik token ini. Xiao Yan menyerahkan token itu kepada Ye Feiyu. Dan tawa Ye Feiyu berakhir dengan tiba-tiba. Kenapa, Saudara 9? Dengan token ini, bahkan aliansi pejuang dewa tidak akan berani memprovokasi Anda dengan mudah. Itu tidak akan berbahaya bagi Anda. Ye Feiyu memandang Xiao Yan dengan bingung. Dan melihat Xiao Yan sepertinya tidak terlalu menyukai dirinya sendiri. Mata Xiao Yan tidak tertuju pada token selama lebih dari 1 detik. Tetapi dia minum teh dengan ringan. Dan setelah beberapa saat, menjawab, karena Bailey tidak berbahaya aku tidak mampu mendapatkan status ini. Kamu pikir kami punya rencana untukmu? Ye Feiyu menjadi tenang. Berbisik. Xiao Yan memandang Ye Feiyu dan tidak menjawab. Karena Xiao Yan tidak yakin. Kemunculan tiba-tiba kuil kuno. Di mulut San Senjun Ratu. Apa hubungannya dengan Xiao Yan? Xiao Yan tidak tahu. Jadi Xiao Yan tidak menjawab dan tidak menerima kuil kuno. Kamu dan Ratu. Ye Feiyu berpikir sejenak. Memandang Xiao Yan. Dan hendak berbicara. Wow, suara itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke loteng. Menakuti Zenny. Zenny sedikit terpana sejenak. Lalu berhenti sebelum dia berkata, Ayah, apa yang terjadi? Bagaimana dengan gadis itu? Xiao Yan juga sedikit terkejut. Tetapi dia tidak takut. Xiao Yan segera mengingat beberapa kata terakhir Ye Feiyu. Aku dan Ratu. Gumam hati Xiao Yan. Pada saat ini, keingintahuannya tentang Ratu semakin berat dan dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana permaisuri itu ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Xiao Yan skeptis. Tetapi sampai sekarang, Ye Feiyu hendak memberikan beberapa petunjuk. Tetapi sebelum dia mengatakannya, dia secara paksa dibawa pergi. Tentu saja, 3 dewa yang mengambil Ye Feiyu tidak diragukan lagi. Seolah-olah pada saat ini, hubungan antara permaisuri dan dia tidak bisa lagi. Katakan padanya secara diam-diam, manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Meskipun Xiao Yan telah melalui semua jenis situasi, semua jenis hal aneh, saya telah menemui banyak keraguan dan tahu hasilnya. Namun, setiap kali menghadapi keraguan, rasa ingin tahu terus goyah. Membangkitkan minat Xiao, siapa dia dan apa hubungannya dengan saya? Tidak mungkin Suner. Berdasarkan pemahaman saya tentang Suner, dia tidak akan mengaturnya dengan cara ini. Dengan cara melakukan hal-hal ini, sebenarnya tidak ada orang seperti itu di samping saya. Xiao Yan mencubit dagunya. Berpikir cepat di dalam hatinya. Memikirkan semua yang mungkin dan tidak mungkin. Dan tidak pernah memikirkan hubungan antara permaisuri dan dia. Xiao Yan merenung. Menatap orang-orang yang sibuk. Mengganggu pikirannya. Jadi Xiao Yan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Karena Xiao Yan tahu bahwa orang ini sangat tertutup. Dan mungkin permaisuri di mulut 3 dewa hanya ingin mereka mematikan Xiao Yan dan membuat Xiao Yan penasaran. Jadi ia bergabung dengan kuil kuno dan dengan sengaja mengatur biro. Pikiran Xiao Yan hanya bisa menjelaskan ini untuk saat ini. Setidaknya dengan cara ini. Untuk sementara waktu bisa menghilangkan keraguan sang ratu di dalam hatinya. Aku belum meneliti token ini sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku dapat menemukan beberapa petunjuk di atasnya. Xiao Yan memandang Ye Feiyu di atas meja dan tidak mengambil tokennya. Xiao Yan mengambilnya dengan lembut di tangannya. Tangannya terasa sangat dingin. Dengan tekstur seperti batu giok, Xiao Yan mencoba menuangkan ke dalam keabadian. Segera, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Token ini tidak bisa disuntikkan ke sumber keabadian. Apakah itu kekuatan jiwa? Xiao Yan memandang token.
Selalu merasakan beberapa petunjuk di token. Melihatnya di tangannya. Menulis, kuno. Di satu sisi dan 9 di sisi lain. Dan sisanya tidak ada pola lain. Xiao Yan berspekulasi bahwa kekuatan jiwa disuntikkan. Tetapi sebagai hasilnya, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah pucat. Dan kekuatan jiwa tersedot oleh token. Menakuti Xiao Yan untuk menenangkan pikirannya. Ada apa dengan suamimu? Zenni sedikit khawatir ketika Xiao Yan terlihat jelek. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbisik kepada Zenni. Tidak apa-apa. Tapi token ini agak aneh. Aku sedang berpikir apakah harus membuangnya. Zenni memandang token di tangan Xiao Yan. Tetapi dia tidak tahu mengapa. Tetapi hanya mendengar dialog Ye Feiyu dan Xiao Yan. Dan Ye Feiyu memanggil Xiao Yan sebagai guru ke-9. Tetapi Zenni sangat bingung. Tapi Zenni tidak bertanya pada Xiao Yan. Karena Zenni tahu bahwa Xiao Yan sangat kesal sekarang. Terlalu banyak pertanyaan hanya akan membuat Xiao Yan lebih mudah marah. Dia hanya membuat teh dan tinggal di samping Xiao Yan. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan melihat token dan bergumam sendiri. Lupakan. 3 dewa telah menyelamatkan saya 2 kali. Jika bukan karena 3 dewa, saya takut saya akan mati di tangan dewa aliansi. Mungkin, ya saya pikir ini rumit. Petik 2. Mata Xiao Yan menyipit. Dia menggabungkan apa yang terjadi sebelumnya dan menghitung pro dan kontra dari 3 dewa. Tetapi menemukan bahwa menyelamatkan 3 dewa juga menjengkelkan aliansi dewa. Untuk kuil kuno, itu tidak baik. 3 dewa harus melindungi Xiao Yan. Karena begitu Xiao Yan terbunuh, maka menara spirit virtual Zichen akan jatuh ke tangan aliansi pejuang dewa menurut Zhan Lao. Xiao Yan sudah mati, dan menara spirit virtual Zichen mencapai dewa bertarung. Di tangan aliansi, seluruh 3000 dunia akan berada dalam kekacauan. Ratu ini, mungkin itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi itu pasti berhubungan dengan menara spiritual Zichen virtual. Kalau tidak kuil kuno tidak akan melindungiku dengan putus asa. Xiao Yan menatap token dan bergumam. Menjepit token. Tidak takut untuk mencoba dengan kekuatan jiwa. Itu adalah untuk menyingkirkan lagi. Untuk saat ini, simpan. Kuil kuno, Ratu, benar-benar imajinatif. Apa yang dilakukan kuil kuno sekarang? Xiao Yan tidak bisa memperlakukan mereka sebagai musuh. Tetapi dia juga berjaga-jaga. Bagaimanapun, menara Zichen suling terbuka. Dan dia harus lebih waspada. Tidak ada malam di Hongmeng. Warna langit hanya berubah terus-menerus seiring berjalannya waktu. Terkadang biru. Terkadang merah terang. Terkadang ungu muda. Saat menatap langit, ada perasaan berada dalam mimpi. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mendaftar. Semua orang lelah. Apa yang terjadi di lubang cacing terlalu lama dalam kegelapan. Xiao Yan juga banyak bersantai. Setelah bangun malas, lengannya kembali. Menghentikan King Muer dan Zenni. 2 tubuh putih dan halus. Membuat wajah Xiao Yan memerah. Menghembuskan napas. Dan rasa puas muncul di wajahnya. Setelah beberapa hari istirahat, semua orang hampir beristirahat. Xiao Yan memanggil semua orang untuk membahas pendaftaran. Setelah menghitung angka, sekarang ada 15 tim yang tak kenal takut. Lindong pernah memberitahu Xiao Yan bahwa jumlahnya tidak boleh melebihi 20. Jadi jumlahnya tidak melebihi. Tapi Xiao Yan khawatir karena kebersihannya. Zenni, Lang Tian dan Qian Ning. Meskipun kekuatan mereka mencapai 8 bintang kaisar, tetapi pertempuran berikutnya jelas bukan kekuatan mereka untuk berurusan. Setelah memasuki medan perang fantasi, Xiao Yan takut tidak ada cara untuk melindungi mereka. Namun, kekuatan semua orang pada dasarnya telah mencapai kaisar pertempuran bintang 8. Jika dikombinasikan dengan Tianxuan Li Xuanzhen, itu akan menjadi kekuatan yang tidak lemah. Selain itu, Xiao Yan masih memiliki kartu energi di tangannya, yang dapat menginspirasi. Mungkin ada ruang untuk peningkatan kekuatan semua orang. Xiao Yan memandang beberapa orang dengan ragu-ragu. Meskipun kamu telah mencapai 8 Star Fighter, memaksakan pertarungan seperti itu, masih agak terpaksa untuk bergabung. Demi keselamatanmu, aku sarankan kamu tetap di sini. Xiao Yan tidak menggunakan nada memerintah karena dia datang ke sini tidak ada yang ingin bersembunyi di bawah perlindungan semua orang, dan semua ingin berkontribusi pada tim.
Xiao Shao. Karena mereka semua telah datang ke sini. Beraninya menyusut, seperti membunuh gua-gua darah di masa lalu. Mengapa takut hidup dan mati? Di bawah naungan Xiao Shao, kita hampir tidak bisa tumbuh, kata Jing Wuchen. Menonton mata Xiao Yan penuh dengan ketekunan. Meskipun kekuatannya lemah sekarang, dia juga mengikuti periode kerja keras Xiao Yan yang berkesinambungan dan mencapai Kaisar Bintang 8. Jing Duchen tidak ingin bersembunyi di belakang semua orang. Fu Jun, izinkan aku menemanimu. Zenni juga sedikit terharu. Dia tahu persahabatan Xiao Yan dengannya. Selama perjalanan ini, Zenni juga takut kekuatannya akan menghambatnya. Xiao Shao, aku sekarang bisa memperbaiki Ling Yun Xuan Tiandan. Aku ingin meningkatkan pertempuran banyak. Lang Tian, yang selalu menjadi pecandu narkoba, juga berdiri dan berkata, karena pentingnya World Realm Contest. Dan ini suatu kali. Penyiksaan setelah ditangkap oleh God of Fighting Alliance mengubah suasana hati Lang Tian sedikit. Membiarkan dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dia hanya akan ditangkap. Dapat direduksi menjadi budak obat orang lain. Atau mereka akan digunakan untuk mengandung Xiao Yan. Singkatnya, dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus menjadi kuat. Hanya cukup kuat untuk melakukan apa yang dia suka. Ketiga pria itu selesai. Dan Qianning pergi. Qianning sedikit pemalu dan berdiri dengan lemah. Jari-jari ramping mengembun di udara. Dan melihat bola cahaya muncul. Dan kemudian menembak ke tubuh Xiao Yan tiba-tiba. Pada waktunya, Xiao Yan dikelilingi oleh tetesan air. Membentuk perisai energi pelindung. Tatapan Xiao Yan sedikit tertuju. Dan dia merasakan tetesan air di sekitarnya. Xiao Yan terkejut menemukan bahwa dia memiliki efek. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, memandang mereka berempat, dan tiba-tiba tersenyum, membuat semua orang terpana. Pada saat ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Aku benar-benar minta maaf. Aku lupa kau bekerja sangat keras. Tapi sekarang sepertinya kau miliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Petik 2. Suara Xiao Yan terdengar perlahan. Jawaban Xiao Yan secara alami menyetujui partisipasi mereka. Dan sekarang di klan, Eight Star Fighting Emperor lebih lemah. King Muer, Ziying, Nan Erming, Xiao Xiao, dan Storm semua mencapai Jiuxing Emperor. Efektivitas tempur utama tim sekarang adalah tahap tengah dari pejuang bintang 2 yang dipimpin oleh Xiao Yan. Kemudian tahap awal pejuang 2 bintang oleh Ding Yue. Diikuti oleh tahap akhir bintang 1 dari Simbal Naga. Dan tahap bintang 1 bintang jangka menengah dari para pejuang naga. Bahkan, di tim, Nan Erming juga bisa dihitung sebagai peri berperang. Nan Erming berambut merah. Dengan peningkatan Dragon Scale King, kekuatannya juga bisa mencapai bintang. Semua dihitung. Ditambah kata-kata Nan Erming ada 5 sen pertarungan. Dan kekuatannya tampaknya cukup luar biasa. Meskipun Xia Zhenghui tidak memiliki semangat juang, tetapi kekuatan jiwa dari alam suci, dan pemahamannya tentang ilusi, dalam banyak pertempuran, perannya juga sepele. Tatapan Xiao Yan menatap bola. Sepertinya hal kecil ini sedikit sakit kepala. Tapi Xiao Yan bisa merasakan bahwa bola itu luar biasa. Jadi dia tidak harus menilai dengan kekuatan. Mungkin itu akan tiba-tiba pecah suatu hari nanti. Setelah diskusi, Xiao Yan berdiri perlahan dan berkata, ayo pergi, daftar. Kerumunan mengikuti Xiao Yan. Mata mereka penuh dengan cahaya panas. Memikirkan pertempuran yang akan datang sangat tegang dan menarik. Nizi, kamu hampir memecahkan acara besar itu. Ye Fei Yu, yang dipaksa pindah ke belakang, melihat ketiga dewa di depannya dan rancang minum dengan pandangan memerah. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma anggur, seakan mencium bau anggur. Bisa diminum. Pada saat ini, Ye Fei Yu memandang curiga pada San Senjun dan rancang. Apa yang kamu lakukan? Seru Ye Fei Yu. Dia sangat senang ketika dia baru tahu bahwa Xiao Yan adalah guru ke-9. Dan tiba-tiba dipindahkan kembali. Ini bukan waktu yang tepat. Jika Anda memberitahu identitas ratu, itu tidak baik baginya. Sen Yijun memandang Ye Fei Yu. Minum segelas besar anggur. Matanya kabur.
dan membuka mulutnya dengan asap. Ye Feiyu menjadi tenang, mengingat sikap Xiao Yan, dan sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi mengangguk dengan lembut. Jangan memprovokasi dia untuk saat ini, kata Shen Qijun. Ye Feiyu mengangguk dengan halus. Dia sepertinya enggan bergabung dengan kuil kuno. Ye Feiyu memikirkan kata-kata Xiao Yan dan berkata, ketika ketiga dewa mendengar kata-kata itu, mereka tersenyum sedikit, menggerakkan jari mereka pada Ye Feiyu, dan kemudian membuka mulut langit Smoke, dengan sengaja menarik Ye Feiyu lebih dekat, dan berkata ke wajahnya, kamu Nizi, Anda tahu, Anda hampir memecahkan sesuatu, dan Anda harus mengandalkan divisi ke-9 Anda untuk menyelamatkan Anda. Itu memalukan. Petik 2. Ye Feiyu menutupi hidungnya, hanya merasa perutnya menggeliat, dan aroma anggur membuatnya mual. Segera mendorong Dewa Qijun mundur, wajah kecil yang halus, menunjukkan sedikit merah tua, dan berkata, bahwa Jiang Ya adalah monster, dan dia mencapai peri bintang 5 yang berperang di usia muda. Aku takut bahkan saudara Rancang tidak lawannya. Apalagi aku, hanya bisa menerima begitu saja. Petik 2. Bai Simei. Kamu tidak terlalu rendah dalam berbicara seperti ini. Meskipun aku belum mencapai tingkat pejuang bintang 5 di Seven Brothers, bukan aku yang meniupnya. Ketika aku mabuk, aku merasa bahwa aku bisa melakukan pertempuran dengan Tuhan. Apakah kamu percaya? Pemabuk itu berkata. Ye Feiyu segera menunjukkan ekspresi jijik dan jijik. Bai Simei. Tidakkah kamu percaya? Rancang mengangkat suaranya 8 derajat. Sepertinya sangat tidak ingin ditanyai oleh Ye Feiyu. Dan kemudian menunjuk ke Dewa Liang Jun yang sedang berbaring di atas meja dengan senyum di wajahnya. Hei, kamu lihat. Ketiga bersaudara itu tidak bisa meminumku. Dan aku membaliknya. Petik 2. Ye Feiyu memutar matanya dan mengabaikan keempat pemabuk itu. Dan keluar dengan marah. Ba Simei. Kemana kamu pergi? Daftar. Tunggu aku bersamamu. Kemudian, Rancang diusir. Di paviliun Hongmeng Wanji. Ada banyak antusiasme. Tampaknya ketika tidak ada ketenangan. Kontes Wanjieji mengumpulkan banyak orang. Tidak hanya mereka datang untuk berpartisipasi. Beberapa pedagang juga datang dari semua lapisan masyarakat. Menjual berbagai peralatan. Tetapi juga bergabunglah dalam kegembiraan World Championship. Xiao Yan dan rombongannya berjalan di paviliun Hongmeng Mansion. Bahan di bawah kaki mereka bukan kayu, tetapi bahan yang terlihat seperti kayu tetapi memiliki tekstur seperti batu. Tidak terasa seperti berada di loteng. Dengan lubang cacing teleportasi, Xiao Yan dan yang lainnya datang dari area kediaman ke area pusat. Menurut Jinwan, pertama-tama, mereka harus pergi ke White Tiger Hall untuk mendaftarkan tim, memegang peta di tangan mereka, dan melihat ke arah White Tiger Hall. Melihat aula yang diperbaiki seperti harimau putih yang ganas, Xiao Yan memimpin kerumunan dan berjalan maju. Aliran orang-orang melonjak, dan semakin mereka pergi ke aula harimau putih, semakin banyak arus orang, dan orang banyak berkeringat untuk sementara waktu. Akhirnya datang ke aula macan putih, tetapi antrian tim yang terdaftar sudah menjadi antrean panjang orang, menyaksikan Xiao Yan penuh dengan garis hitam. Banyak orang, semua orang juga mengerutkan kening. Sudah beberapa hari terpisah, dan jumlah orang yang terdaftar masih ada. Jika bukan karena banyak tim di lubang cacing raksasa, aku takut jumlahnya semakin mengerikan hari ini. Xiao Shao, bukankah kamu memiliki 2 lorong di sini? Mengapa yang lain kosong dan tidak ada yang berdiri dalam antrean? Xiao Zhan melangkah keluar dari tubuhnya untuk melihat ada lorong di sisi lain dari kerumunan panjang orang. Dan yang ini hanya ada beberapa orang di lorong. Xiao Yan juga melihat ke masa lalu. Dan memang menemukan masalah. Tetapi pada saat ini, dia melihat seorang pejalan kaki berjalan perlahan di kejauhan. Kostum pejalan kaki segera menarik perhatian Xiao Yan karena pejalan kaki itu ini adalah dunia Dewa Darah yang telah saya lihat sebelumnya. Orang-orang ini mengenakan jubah merah. Dan mereka semua terlihat sangat menarik di laut yang luas. Kelompok orang di alam Dewa Darah tidak berbaris, tetapi berjalan langsung di bagian lain dengan beberapa orang. Berjalan perlahan menuju aula harimau putih. Mata Xiao Yan sedikit menyipit.
dan sekelompok orang berangsur-angsur masuk. Di antara kerumunan, mata Xiao Yan menyapu, dan dia melihat wajah yang familiar, tepatnya serigala darah. Orang-orang di dunia Dewa Darah berjalan perlahan, dan mereka semakin dekat dan lebih dekat dengan Xiao Yan, sampai mereka melewati Xiao Yan. Xiao Yan memandangi serigala darah, dan yang terakhir sepertinya tidak memperhatikan Xiao Yan. Karena terlalu banyak orang dan terlalu banyak orang yang menonton, tidak ada cara untuk memperhatikan Xiao Yan. Mengapa mereka bisa melalui saluran ini? Adakah yang bisa mereka lakukan untuk melewati saluran ini? Kerumunan itu juga bertanya dan melihat sekeliling untuk melihat apakah mereka, tapi melihat sekeliling mungkin terlalu jauh tanpa alasan. Xiao Xiao berlari dengan berani dan pergi ke depan untuk melihatnya. Setelah beberapa saat, Xiao Xiao berlari kembali, dan semua orang menatap Xiao Xiao. Xiao Xiao, kita juga bisa berjalan di jalan setapak ini. Xiao Zhan menyeringai. Dan kata-kata Xiao Zhan keluar, dan semua orang di sekitarnya menunjukkan mata yang menghina. Pergi. Jangan menghalangi. Pada saat ini, Xiao Xiao sedang berdiri di saluran lain, dan minuman keras tiba-tiba terdengar. Menatap ke bawah, dia melihat sekelompok orang memandang Xiao Xiao dengan ekspresi buas di wajahnya. Kekuatan bahkan lebih tak tahu malu. Alis Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Setelah melihat kata-kata itu, puluhan tim yang tak kenal takut berdiri di belakang Xiao Zhan, termasuk Xiao Yan. Ini nyali. Tahukah kamu siapa kita dan berani menghentikan kita? Satu orang berdiri dan berkata. Tetapi kata-katanya belum jatuh. Dan yang dia lihat di belakang keluar dengan cepat. Tamparan adalah kipas di wajah orang yang berbicara. Beberapa gigi patah. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mematikan komputer untuk menjaga komputer kecil. Saya harap kalian tidak keberatan. Xiao Yan juga sedikit terkejut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya melihat itu dan menemukan bahwa orang ini telah melihat Xiao Yan. Terlihat di sisa-sisa lubang cacing raksasa. Itu adalah Zehi dari tabut kunolan. Pada saat ini, Zehi mengepalkan tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tegang. Yang lain tidak mengenali Xiao Yan. Tetapi Zehi sangat jelas. Dan dia bertemu Xiao Yan. Dan kemudian melihat Xiao Yan membunuh Jiang Ya dengan matanya sendiri. Dan bahkan hal ini menyebabkan munculnya dewa yang bertarung. Zehi tahu bahwa mereka tidak dapat memprovokasi mereka. Mata Xiao Yan menyipit. Menatap Zehi dengan dingin. Melihat ekspresi Xiao Yan, Zehi tiba-tiba berkeringat. Takut untuk tidak mengatakan lebih banyak, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengisyaratkan pertempuran. Xiao Zhan tahu bahwa meteor itu bergerak ke atas dan meraih orang yang berbicara. Mengangkat tangannya adalah sebuah pukulan di pintu wajahnya. Untuk sementara waktu, gigi pria itu patah. Xiao Zhan tidak berhenti, tetapi sambil memegang tulang rahang pria itu, Shen Sheng berkata, "Telan itu ke Lao Su. Kalau tidak Anda tidak ingin hidup hari ini." Mata pria itu penuh ketakutan. Dan dia harus menahan rasa sakit dan menelan gigi yang patah dengan paksa. Zehi tampak jelek, tetapi tidak berani mengeluh. Xiao Zhan merasa lega. Tiba-tiba, pria itu penuh darah. Xiao Yan tampak tenang. Dan menatap Zehi sebelum dia berkata perlahan, "Ayo pergi." Setelah berbicara, Xiao Yan berjalan perlahan-lahan di lorong beberapa orang. Sementara di sisi lain lorong semuanya tampak tercengang. Ada banyak orang yang memandang Xiao Yan dengan sedikit martabat. Naik, siapa orang ini? Bahkan Gulanji sangat takut. Argumen tiba-tiba menyebar. Di sekeliling memandang Xiao Yan. Tetapi segera seseorang mengenali Xiao Yan dan tidak tahu yang tiba-tiba berteriak. Itu dia, Jiang Ya yang mengalahkan Dewa Aliansi Memerangi. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, itu hampir menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba, mereka kagum. Setelah diperhatikan oleh orang-orang, Xiao Yan tampak tenang. Sementara semua orang di belakangnya sedikit tidak terbiasa. Dengan senyum canggung dan sopan di wajahnya. "Tuan, bagus. Terima kasih, Tuhan." Ketika Xiao Yan melewati lorong itu, ada beberapa orang yang mengepalkan tangan sehubungan dengan Xiao Yan. Dengan kekaguman dan rasa terima kasih di matanya. Rupanya, banyak dari mereka datang dari lubang cacing raksasa di kota Qianxing. Mereka semua bertempur.
Aliansi ditutup dan menyaksikan Xiao Yan membunuh Jiang Ye sendiri. Semua orang yang tertindas oleh God of Fighting Alliance melihat pembunuhan Jiang Ye. Dan tentu saja dia sangat senang. Xiao Yan berjalan lurus di lorong. Menghadapi hal-hal yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan secara alami bahagia. Tetapi tidak menunjukkannya. Meskipun orang-orang ini penuh kekaguman padanya, mereka juga akan mengungkapkan identitas mereka sambil dihormati. Bukan hal yang baik untuk pergi dan mengekspos di hadapan dunia real. Pada saat ini, dunia Dewa Darah berjalan di depan Xiao Yan juga tampaknya memperhatikan keanehan. Mereka semua menoleh dan melihat Xiao Yan, dan serigala darah secara alami di antara mereka. Serigala darah menyapu sekelompok orang. Xia Zhenghui sangat menarik perhatian. Ketika dia melihat Xia Zhenghui, dia merasakan lompatan di hatinya. Bukankah itu kebetulan? Tapi matanya terus melirik orang lain. Ketika Xiao Yan terlihat, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Seorang wanita di samping Blood Wolf menemukan keanehannya dan bertanya, "Bagaimana? Kamu kenal orang ini?" Mulut serigala darah diangkat. Matanya sedingin gua es. Dan dia berkata dengan dingin, "Ini lebih dari sekadar mengenalnya. Tetapi dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap saya." "Oh, dia benua yang mengalahkanmu." Wanita di sebelah Blood Wolf berbisik pelan. Dan di bawah jubahnya, dia masih bisa melihat sosoknya yang menakjubkan. "Yah, itu dia. Aku tidak menyangka dia benar-benar bisa datang ke sini. Untuk membalas dendam. Aku telah membayar terlalu banyak. Dia kebetulan mengirimnya ke kematiannya. Dan aku menghemat waktu untuk menemukannya." Serigala darah berbicara dengan suara yang dalam. Selama pidatonya, dia hanya melihat mata merahnya. Seolah terinfeksi oleh darah. Jika dia melihat ke bawah lehernya, dia bisa melihat banyak bekas luka. Bekas luka ini semua adalah luka tikaman. Ada sedikit darah. "Oh, untuknya. Kamu telah tinggal di rumah jagal darah selama 100 tahun. Untuk ketekunan seperti itu, dia layak mati di tanganmu." Wanita itu tertawa. Dan menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Xiao Yan datang perlahan. Dia tahu serigala darah telah mengenalinya. Mata Xiao Yan tenang. Matanya tertuju pada serigala darah. Dan dia berjalan ke arah mereka tanpa ekspresi. Sampai mereka datang ke orang-orang di dunia Dewa Darah. Mata kedua belah pihak saling bertabrakan. Xiao Yan melihat serigala darah. Tidak ada jejak kejutan di wajahnya. Tetapi wajahnya lembut. Lalu dia berkata dengan ringan, "Silakan pergi tanpa mendaftar." Petik 2. Suara Xiao Yan sangat membosankan. Setelah serigala darah mendengar kata-kata itu, pembuluh darah biru itu kasar dan wajahnya terdistorsi. "Sepertinya kamu melupakanku." Serigala darah mulai. Xiao Yan memandangi serigala darah. Tanpa ada gelombang penglihatan. Wanita di samping serigala darah itu menatap Xiao Yan dengan penuh minat. "Bagaimana aku bisa melupakanmu? Para dewa darah dikalahkan." Xiao Yan berkata dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh serigala darah itu tiba-tiba terbunuh seperti zat, dan gelombang darah melonjak di belakangnya. "Kamu, ini, cari, mati." Gigi serigala darah mencicit. Setelah dikalahkan oleh Xiao Yan, dia kembali ke alam Dewa Darah. Membiarkannya tidak pernah mengangkat kepalanya selama ratusan tahun. Dan berada di klan. Banyak orang diejek dan diejek. Dia muak dengan perasaan dihina. Jadi dia memilih untuk memasuki menara pembantaian darah. Dan dibantai dengan setan darah di menara pembantaian darah selama 100 tahun. Di sisi lain lorong, orang banyak melihat pemandangan ini dan memandang dengan penasaran. Ini pertarungan. Sepertinya bukankah ini dunia para dewa darah di tengah dunia? Mereka tidak ada masalah. Melihat kerumunan yang hidup ke samping. Itu terlihat seperti wajah besar. Tapi kali ini, kebanyakan orang berada di pihak Xiao Yan. Orang dewasa itu dapat menangani bahkan Jiang Ye, peri bertarung bintang 5. Aku takut bahkan dewa darah ini bukan lawannya. Kerumunan penonton berdiri siap untuk menonton pertunjukan sambil mengantri. Tetapi pada saat ini, kerumunan penonton terpana. Xiao Yan tampak acuh tak acuh. Melihat serigala darah yang mengamuk. Tetapi menoleh sedikit. Dan kemudian berteriak. "Penjaga, seseorang berkelahi di sini." Teriakan Xiao Yan membuat semua orang tercengang.
Mereka berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan pasti akan menjatuhkan orang-orang ini. Tetapi tanpa diduga Xiao Yan menggugat langsung dan memanggil penjaga paviliun Hongmeng Manji. Tiba-tiba, saya melihat penjaga patroli bergegas berkeliling. Serigala darah melihat adegan ini dan terkejut. Tampaknya Xiao Yan tidak berpikir untuk menggunakan trik ini. Siapa yang akan bertarung? Beberapa penjaga bergegas bertanya. Xiao Yan mengangkat tangannya. Lalu perlahan-lahan mengulurkan jari tengahnya. Menunjuk langsung ke serigala darah. Itu mereka. Sebelum mereka memulai permainan. Mereka akan bertarung di sini. Kata Xiao Yan. Dan penjaga berteriak tajam pada serigala darah yang penuh dengan darah pembunuh. Sepertinya kamu tidak tahu aturan paviliun Hongmeng Manji. Jika kamu tidak tahu, silakan ikuti kami. Penjaga itu dengan tegas membuka mulutnya. Dan tubuhnya juga memancarkan atmosfer yang lemah. Tetapi kekuatan bukanlah kekuatan tetapi kekuatan ini adalah Hongmeng Xing. Begitu mereka memprovokasi para penjaga ini. Itu sama dengan memprovokasi Hongmeng Xing. Bahkan jika dunia Dewa Darah ada di tengah, tidak berani memprovokasi Hongmeng Xing menjadi raksasa seperti itu. Wanita di samping serigala darah memelintir posturnya yang mempesona dan maju dengan senyum menawan. Berkata, "Pak, ini salah paham. Ayo pergi. Ayo pergi." Wanita itu mengatakan bahwa setelah melihat serigala darah, dia melihat bahwa serigala darah itu tak henti-hentinya dan masih menatap Xiao Yan dengan ganas. Pada saat ini, Xiao Yan menarik tangannya dan menunjukkan senyum ramah. Ledakan darah dan darah bahkan lebih tidak nyaman. Dan aku ingin merobek Xiao Yan berkeping-keping saat ini. Ini bagus untuk memahami aturan. Kamu harus bertarung setelah kompetisi resmi kejuaraan dunia nyata. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk melakukannya. Kalau tidak kamu akan didiskualifikasi. Penjaga itu terus berbicara dengan tajam. Wanita itu mengangguk dan berkata. Ketika dia berhenti, Xiao Yan mengabaikan serigala darah, melewati mereka, dan berjalan lurus ke depan. Tunggu sebentar. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping di kontes dunia realem. Ketika Xiao Yan lewat, serigala darah berbicara dengan suara yang dalam. Menghadapi ancaman serigala darah, Xiao Yan memalingkan telinga yang tuli, dan bibirnya terangsang. Jumlah amplitudo yang aneh. Serigala darah baru saja ingin mendapat serangan, tetapi ditangkap oleh wanita itu. Sama seperti hatimu. Aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa melawannya. Wanita itu berkata perlahan. Dan serigala darah memandang Xiao Yan yang jauh, dan tinjunya juga berdecak. Dia tidak menjabat tangannya sampai dia mendengar kata-kata wanita itu. Dia diam-diam bersumpah untuk membunuh Xiao Yan. Metode penanganan Xiao Yan membuat banyak orang menatapnya dengan kagum pada saat ini. Orang ini, berbeda dari yang aku bayangkan. Sedikit tidak berdaya. Pikiran seperti ini sebenarnya menggunakan tipuan untuk roh kegang. Jadi dunia Dewa Darah tidak bisa mengambilnya. Dan aku tidak tahu. Akankah dewa-dewa besar ini berasal dari dunia atas? Tidak mungkin. Jika itu berasal dari dunia atas, bagaimana mungkin itu datang dari lubang cacing di kota Qianxing? Orang ini dari dunia bawah. Orang-orang yang menebak takut pada tempat ini. Dan sulit membayangkan bahwa karakter seperti itu akan muncul di kalangan bawah. Pertama, Jiang Ya dipenggal. Dan kemudian para dewa darah yang memprovokasi dunia tengah. Watak ini. Tidak ada dunia bawah berani bertindak seperti ini. Bahkan jika ada beberapa yang sombong dan kuat, mereka tidak berani dengan mudah memprovokasi dunia menengah. Apalagi Fighting God Alliance. Xiao Yan datang ke ujung lorong dengan lampu yang tak terhitung jumlahnya mengawasi. Dan tak lama kemudian seseorang datang untuk menerima Xiao Yan. Tuan, ini saluran VIP. Anda perlu menunjukkan nilai energi lebih dari 2000. Di akhir saluran, beberapa wanita berdiri. Dan ketika mereka melihat Xiao Yan, mereka maju dengan hormat. Dunia Dewa Darah mengikuti Xiao Yan dan mereka mengikutinya. Ketika serigala darah melihat adegan ini, dia mencibir, "Oh, dunia inferior yang rendah hati kosong. Apakah mereka punya energi?" Wacana serigala darah tidak keras, tetapi dapat dimasukkan ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengeluarkan kartu energi dari lengannya, yang dengan mengerikan menulis lebih dari 7.000 nilai energi.
Serigala darah tiba-tiba berhenti berbicara. Karena di puncak Aula Macan Putih, ada peringkat kepemilikan nilai energi. Sejauh ini, nilai energi 7000 adalah yang tertinggi. Dan yang tertinggi ini secara alami dimiliki oleh Xiaoyan. 7.000 nilai energi. Saat ketika Xiaoyan mengeluarkan kartu energi, itu segera menyebabkan kegemparan lagi. Banyak orang di Aula Macan Putih gemetar untuk sementara waktu. Banyak kekuatan menebak siapa yang sekarang dapat memiliki 7000 nilai energi. Tetapi tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah generasi dari dunia yang lebih rendah. Namun, apa yang disaksikan Xiaoyan yang mengepung Jiang Ya tahu bahwa sebagian besar nilai energi di tangan Xiaoyan dicuri dari tangan Jiang Ya. Dan Jiang Ya juga memiliki begitu banyak nilai energi yang ia kumpulkan dari semua orang. Mereka semua tiba di tangan Xiaoyan. Tetapi bahkan jika mereka tahu bahwa nilai energi di tangan Xiaoyan pada awalnya adalah nilai energi mereka, tidak ada yang mengeluh. Karena pada saat itu, jika Xiaoyan menembak dan membunuh Jiang Ya, aku takut mereka sejauh ini mereka belum tiba di Hongmengsing. Oleh karena itu, orang-orang ini semua terkagum-kagum, terutama dari dunia bawah. Meskipun mereka tidak bersama Xiaoyan, mereka juga merasa terhormat ketika Xiaoyan diperhatikan. Sepertinya tidak ada yang menginginkannya. Di bawah aturan itu, akan ada orang lain yang melawan mereka. Dan beberapa ruang tengah, yang berasal dari saluran lain, dikejutkan lebih dulu, lalu dihina. Secara khusus, beberapa orang Tianjiao di dunia tengah adalah orang-orang yang sok. Mereka secara alami memandang rendah orang-orang di dunia bawah. Ketika mereka melihat Xiaoyan berkuasa, orang-orang Tianjiao di dunia tengah itu menghina. Kekuatan orang ini sangat lemah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mendapatkan begitu banyak nilai energi. 7000 nilai energi. Tidak ada cara. Jika kamu mengandalkan pembunuhan, kamu harus membunuh setidaknya ratusan tim. Apa artinya tidak jelas yang harus saya gunakan untuk datang ke orang ini? Saluran udara ruang sedang masih dimonopoli oleh God of Fighting Alliance, dan belum mencapai Hongmengstar. Saya khawatir bahwa nilai, ya, aku akan terjebak di lubang cacing sampai aku menyerah 500 poin energi. Tapi kenapa? Kali ini, lingkaran inferior akan berada di luar kendali Dewa Pejuang-Pejuang. Bagaimana mereka bisa dibawa pergi oleh seorang prajurit yang tidak dikenal? Mereka yang datang dari surga lingkaran tengah berpikir bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi di lubang cacing raksasa di lingkaran bawah. Mereka hanya bisa menebak bahwa Xiaoyan mungkin menggunakan beberapa cara. Wanita penerima melihat nilai 7000 pada kartu energi di tangan Xiaoyan. Dan dia sedikit terkejut. Dan segera dengan penuh hormat membimbing Xiaoyan ke Aula Harimau Putih. Dalam suara ribut, Xiaoyan perlahan memasuki Aula Harimau Putih. Langkah kaki baru saja masuk, dan lingkungan yang berisik tampaknya terisolasi dalam sekejap, dan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Serigala darah memandang Xiaoyan yang berjalan masuk, tinjunya sedikit mengepal, dan wajahnya tidak mau. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, dia berpikir dia telah menjadi cukup kuat untuk memenuhi kekuatan Xiaoyan. Saat itulah dia bertemu, apakah pihak lain sangat hancur. Wanita itu mengambil langkah menyanjung dan berjalan maju perlahan. Dan dia juga mengeluarkan kartu energi di tangannya, yang jumlahnya tidak kurang dan tidak kurang dari 2000. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kartu energi mereka berbeda dari Xiaoyan. Font Xiaoyan berwarna merah, sedangkan kartu energi dunia Dewa Darah berwarna hijau. Melihat peringkat di atas Aula Macan Putih, mereka belum ada dalam daftar. Karena energi mereka di Wormhole Kabut telah diambil oleh God of Fighters Alliance. Dan sekarang 2000 energi mereka ditukar dengan banyak sumber daya. Selain saluran individu, Hongmengsing dapat dibagi menjadi 3 saluran. Yang pertama adalah kota Qianxing di ruang bawah. Yang kedua adalah Mausoleum Fengshen di ruang tengah. Dan yang ketiga adalah itu dunia bawah utara. Kecuali untuk Underworld Utara. Pertarungan realem dunia sebelumnya diperintah oleh Dewa Pejuang Aliansi. Oleh karena itu, dunia Dewa Darah tidak terkecuali. Dan semua energi yang diperoleh di dalamnya disegel di gua cacing kabut lainnya. League of Gods telah dihapus. Karena itu, pada kenyataannya,
Hanya energi Xiaoyan yang benar-benar dibawa keluar dari lubang cacing kabut. Energi seperti dunia Dewa Darah semuanya ditukar dengan sumber daya di Paviliun Hongmeng Wanji. Sumber daya aktual yang dikonsumsi lebih tinggi daripada energi. Nilainya jauh lebih tinggi. Tetapi mereka tidak memiliki hak untuk memilih. Karena jika mereka berbaris seperti orang biasa, sebagai ruang tengah, jelas tidak mungkin untuk menarik wajah ini. Ketika dunia Dewa Darah menunjukkan kartu energi, itu adalah peluit, yang berbeda dari Xiaoyan sebelumnya. Luar biasa. Bukankah kita akan mendapatkan energi dengan cara seperti itu jika bukan karena kelompok boneka dari aliansi dewa-dewa pertarungan? Serigala Darah mengertakkan giginya dan berkata, setelah berbicara, betina Liu Mei sedikit berkerut dan memandangi Serigala Darah. Ini bukan di dunia Dewa Darah. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan atau lakukan. Kalau tidak, kamu akan membunuh kita semua jika kamu tidak hati-hati. Setelah wanita itu berbicara, Serigala Darah tidak akan berani marah lagi. Mereka semua menekan dan menunjuk ke Xiaoyan. Dunia Dewa Darah mengikuti Xiaoyan dan mereka mendekati Aula Harimau Putih. Di dalam Aula Macan Putih, sepertinya jauh lebih tenang. Aula itu terlihat lebih luas daripada bagian luar, dan bagian dalamnya juga transparan. Di bawah kepemimpinan wanita itu, Xiaoyan datang ke aula pendaftaran VIP. Laporkan nama timmu. Berapa banyak? Tidak ada seorang pun di aula. Hanya ada kristal transparan di tengah. Dan suara yang agak membosankan bertanya. Xiaoyan melihat sejenak. Lalu melihat kristal transparan. Dan kemudian perlahan berkata, tim yang tak kenal takut. 15. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ada lapisan tudung energi di sekitar, yang menutupi semua orang. Pada saat yang sama, dunia Dewa Darah datang ke sisi tim yang tak kenal takut, kristal lain. Tim Bloodgod, 13. Di dunia Dewa Darah, wanita yang menawan itu, dengan suara pesona dan kekuatan menembus, berkata dengan lembut, tatapan Serigala Darah selalu mengawasi Xiaoyan. Tim yang tak kenal takut. 15. Kekuatan bertarung. C dan lainnya. Pada saat yang sama, film lain terdengar. Tim Bloodgod. 13 orang. Kekuatan bertarung. Kelas 1. Del. Suara itu terdengar hampir bersamaan. Begitu suara itu keluar, ujung mulut Serigala Darah mencibir. Dan Sen berkata, udara inferior adalah udara inferior. Hilangkan itu. Dan kami tidak akan bisa melakukan tembakan pada saat itu. Itu akan membosankan. Petik 2. Tes ini didasarkan pada kekuatan setiap orang. Apa bidangnya? Dan kemudian dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Meskipun tim Xiaoyan memiliki 4 dusan, tetapi Kaisar masih mayoritas. Sehingga kekuatan tempur C juga diharapkan. Masuk. Pada saat ini di lantai atas Aula Macan Putih. Beberapa sosok memandangi mereka semua. Di antaranya Jilao dan Qiyulao. Apakah ini tim yang sedang dibicarakan oleh 3 dewa? Kekuatan pertempuran C dan yang lainnya. Aku takut babak pertama fantasi sulit untuk dihabiskan. Bahkan jika kita berdua saling membantu dan melewati putaran pertama, mereka akan dikalahkan di babak kedua fantasi. Tidak ada harapan untuk memasuki dunia yang hilang. Qiu Jun memandang Xiaoyan dari jauh. Dan Ji Jun menunjukkan senyum ramah. Tapi mereka mengalahkan Jiang Ya dari Dewa Pejuang Aliansi, kata Ji Jun. Yang terkuat dari mereka hanya di tengah-tengah 2 bintang. Kekuatan semacam ini tidak buruk di wilayah udara bawah, tetapi di wilayah udara tengah, sangat biasa-biasa saja dan sulit untuk menonjol, kata Qiu Jun sambil menghela nafas. Sangat tidak terlihat bagus. Tapi mereka mengalahkan Jiang Ya, Dewa Pejuang Aliansi. Ji Jun terus berbicara. Ini bukan hanya peningkatan jumlah orang di ruang menengah, tetapi juga partisipasi banyak orang ruang atas. Mereka tidak memiliki kesempatan. Kami tidak dapat membantu ini. Qiu Jun cemberut. Sangat tidak nyaman. Tapi mereka mengalahkan Jiang Ya dari Dewa Pejuang Aliansi. Ji Jun masih menjawab sambil tersenyum. Aku berkata, bisakah kita tidak menyebutkan ini? Bukankah Jiang Ya hanya seorang pejuang bintang 5? Itu bukan hal yang hebat untuk mengalahkannya. Qiu Jun benar-benar marah oleh Ji Jun. Dan memutar matanya. Qiu Jun,
Apakah kamu tahu bahwa 2 bintang akan mengalahkan 5 bintang? Dan seberapa jauh jaraknya? Tidak peduli apa artinya yang dia gunakan. Kekuatan ini cukup untuk mengejutkan orang. Aku curiga pasti ada sesuatu di tangannya. Kartu yang kuat adalah dia. Aku merasa seperti dia. Ji Jun menunjuk Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Ji Jun mengguncang lengan bajunya dan memutar matanya ke arah Qiu Jun, Wafle. Pada saat ini, suara yang terdeteksi datang dari bawah lagi. Tim Bloodgut. 13 orang. Timnya dalam pertarungan sebenarnya. Suara beberapa mesin tumpul terdengar. Xiao Yan juga terdengar secara alami. Tetapi tidak ada suara di sisi. Evaluasi ini dibagi menjadi 3 tingkatan. A, B, C. Dan A adalah yang terbaik. Dan C yang paling rendah. Semua ini berada dalam umur panjang. Dan kekuatannya tidak bisa terlalu kuat. Jiang Ya adalah putaran matahari. Tetapi tidak ada yang memikirkannya. Itu keluar sedikit lebih awal. Setelah menunggu beberapa saat, serigala darah juga penasaran. Level apa yang akan dimiliki tim Xiao Yan dalam pertarungan yang sebenarnya? Ini dapat dideteksi tetapi tidak ada suara. Serigala darah itu konyol. Keluarlah. Petik 2. Suara serigala darah tidak keras. Tetapi sangat sunyi di sini. Semua suara terdengar dan masuk ke telinga tim yang tak kenal takut. Semua orang sangat tidak nyaman melihat serigala darah. Dia selalu menjadi yang paling tak tertahankan. Tetapi hari ini dia tidak berbicara tanpa pandang bulu. Tetapi menatap serigala darah dengan ganas. Aku berpikir, jika aku punya kesempatan, aku harus menggunakan Black God Mountain untuk menghancurkan kepalanya. Setelah Suyan, saya mendengar suara deteksi Xiao Yan perlahan terdengar. Tim yang tak kenal takut. Pertarungan tim B. Begitu suara itu keluar, dunia Dewa Darah tercengang. Kekuatan pertarungan umumnya menentukan pertarungan tim yang sebenarnya. Bicara secara umum, tingkat pertarungan tim yang sebenarnya akan lebih rendah dari kekuatan pertempuran. Tetapi Xiao Yan dan mereka justru sebaliknya. Level deteksi pertarungan tim yang sebenarnya lebih kuat dari kekuatan pertarungan. Tetapi levelnya sama dengan dunia Dewa Darah. Oh, ada petunjuk. Kelompok orang ini ingin datang melalui banyak kesulitan bersama. Sepanjang jalan, mereka telah membentuk pemahaman diam-diam yang sempurna. Dalam pertempuran, pemahaman diam-diam antara tim tidak jauh berbeda dalam kekuatan bertarung. Ketika dia tua, dia memainkan peran yang menentukan. Setelah Jilau mendengar suara deteksi, wajahnya tersenyum. Pada saat ini, dia bahkan lebih yakin bahwa ini adalah tim yang telah dinanti-nantikan oleh Jilau. Orang yang dia tunggu-tunggu. Aku percaya kamu hantu. Kamu orang tua yang jahat. Qiu Jun memutar matanya dan berkata dengan tidak sopan. Kami bertaruh. Apakah kamu berani? Ji Jun menyipitkan mata pada Qiu Jun lagi. Dan mengangkat alisnya. Dan tiba-tiba kulit Qiu Jun pucat. Yah, ada 12.600 dewa altar yang diseduh. Aku yakin mereka bahkan tidak bisa mendapatkan ilusi putaran pertama. Qiu Jun tidak tahan dengan metode radikal Ji Jun, yang sangat marah. Satu kata sudah diatur. Ji Jun tertawa tiba-tiba. Qiu Jun menatap Ji Jun putih, dan ia membuang jubah lengan bajunya dan pergi. Tuan itu tidak bisa mengejar satu kata pun. Qiu Jun, jangan menentangnya. Ji Jun menatap Qiu Jun yang jauh dan berteriak. Keluar dari sini. Qiu Jun memarahi. Dan berjalan perlahan. Pada saat itu, mata Ji Jun perlahan menatap Xiao Yan. Setelah menghela nafas, dia berkata dengan penuh arti, akun anggur berutang lelaki tua itu tergantung padamu. Setelah berbicara, Ji Jun melambaikan jubah lengan bajunya. Xiao Yan tidak menyadarinya. Pada saat ini, nilai kartu energi di lengannya langsung menjadi 8.000, yang secara langsung menjadi belatung bintang 10. Tetapi pada saat ini, di atas aula macan putih, nilai asli Xiao Yan dari 7.000 naik menjadi 8.000. Dan semua orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mendesis. Di kejuaraan dunia ini, pemberdayaan nyanyian bintang 10 pertama benar-benar datang dari dunia inferior ini. Tidak hanya aula macan putih, Anda dapat melihat peringkat energi di mana-mana di paviliun Hongmen Wanjieji. Xiao Yan masih yang tertinggi saat ini, karena setelah mendaftar tim,
Tempat pertama dalam peringkat energi telah berubah dari tanpa nama menjadi tanpa rasa takut. Tak kenal takut. Nama itu belum pernah terdengar sebelumnya. Melihat nama ini, hampir semua orang bingung. Karena nama ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Aku tidak tahu tim mana dari wilayah udara bawah. Aku takut kejuaraan dunia ini akan menjadi kuda hitam. Nama Fearless Clan muncul seketika di berbagai tempat di Pavilion Mansion Hongmeng. Dan semua orang melihat nama itu. Termasuk Sun Ning dari God of Fighting Alliance. Dan Geng Ping, yang pernah bersinggungan dengan Xiao Yan. Dan pada saat ini, di daerah kediaman kelas 1 di sini, Sun Ning duduk di dalamnya. Pada saat ini, sisa jiwa Jiang Ya ditangguhkan di depannya. Tampak sangat lemah. Sun Ning memandang jiwa yang tersisa Jiang Ya dan membawanya di tangannya. Tubuh transparan muncul. Tubuh kental berlapis ini mahal. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan tubuh ini. Sidik jari Sun Ning berubah. Dan sisa jiwa Jiang Ya perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh transparan. Tetapi setelah beberapa saat, disitulah terlihat dada bawah hati merah mulai perlahan muncul. Dan jantung mulai berdetak lagi. Dengan gelombang telapak tangan Sun Ning, semangat juangnya yang kuat terus mengalir ke tubuh kental yang seperti kaca ini. Aku melihat bahwa dalam tubuh transparan, tulang-tulang tumbuh, dan kemudian pembuluh darah, diikuti oleh daging dan darah. Membutuhkan waktu kurang dari setengah. Tubuh Jiang Ya dibentuk kembali, dan mata tertutupnya perlahan terbuka, dan matanya tenang seperti air yang tergenang. Ho, segera. Napas putih keluar dari mulut Jiang Ya. Setelah beberapa saat, jari-jari Jiang Ya sedikit tergerak. Anda perlu waktu untuk membiasakan diri dengan tubuh baru Anda. Saya harap Anda tidak menyia-nyiakan tubuh kental kaca ini. Kalau tidak saya akan membuat Anda lebih tidak nyaman daripada mati. Suara Sun Ning sangat datar, tetapi memancarkan semacam terkagum-kagum. Jiang Ya membuka mulutnya dan ingin menjawab Sun Ning, tetapi menemukan bahwa tubuhnya tidak di bawah kendalinya saat ini. Tetapi ia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi abadi di sekitarnya terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Dan dagingnya menjadi gila. Tumbuh. Lambat laun dia bisa mengangkat tangannya. Jari-jarinya lentur. Dan jiwanya cepat beradaptasi dengan tubuh baru ini. Xiao Yan. Jiang yang membuka mulutnya. Dan suaranya yang serak keluar dari pita suara yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dia bisa merasakan makna pembunuhannya yang kuat, yang memenuhi seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya. Sun Ning berdiri dan melihat keluar dari rumah. Hanya saja dia bisa melihat peringkat energi di udara. Dan tim yang tak kenal takut sekarang di atas. Mata Sun Ning sedikit menyipit. Tangannya jatuh di belakangnya. Dan dia menghela nafas panjang dan berkata, "Bakatmu kuat, tetapi kau adalah aib terbesar dari aliansi pejuang dewa di lubang cacing kabut. Saya bisa membantu Anda mendapatkannya kembali. Dan saya tidak perlu mengambil tubuh kental kaca ini untuk Anda. Tetapi karena Anda berusia di bawah 5 tahun, Anda telah mencapai prajurit bintang 5. Dan saya bermaksud untuk bertaruh pada Anda semoga Anda tidak mengecewakan saya." Petik 2. Kata-kata Sun Ning perlahan menyebar. Dan niat membunuh Jiang Ya menjadi lebih intens. Ketika Sun Ning berbalik lagi, Jiang Ya tidak tahu kapan dia berdiri. Matanya merah. Seolah-olah dia pergi sekarang bunuh Xiao Yan tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Sun Ning juga kaget. Sepertinya dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Ya bisa mengendalikan tubuh barunya dalam waktu yang singkat. Jiwa Jiang Ya rusak parah. Tetapi tubuh ini, ditambah dengan Sun Ning bantuan hampir pulih. Dan tubuh ini lebih kuat dari tubuh sebelumnya. Dan kilau yang mekar dari kulit diketahui. Ini adalah tubuh dengan Ya. Tampaknya bakat Anda benar-benar kuat. Tubuh ini membuat Anda sulit untuk pulih ke puncak. Tapi saya pikir seharusnya tidak sulit untuk pulih ke peri bintang 4. Sun Ning memandang Jiang Ya yang berdiri tegak. Nada berkata anggun. Jiang Ya merasakan napas di tubuhnya. Hanya 4 bintang yang ditangguhkan di Dantian. Jelas. Kekuatannya juga mundur ke pejuang bintang 4. Bisakah aku mencapai 4 bintang saja? Cukup. Jiang Ya perlahan mengencangkan 5 jarinya. Mengepalkan tinjunya. Menggigit giginya. Dan bergetar. Sun Ning memandang Jiang Ya dengan wajah percaya diri. Dan mengingatkannya. Jangan lupa.
Petarung bintang 5 Anda dikalahkan olehnya. Sekarang Anda bisa mengalahkannya dengan petarung bintang 4. Jiang Ya segera berbalik dan menatap Sun Ning. Berlutut langsung dengan satu lutut. Dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih Tuhan Sun Ning untuk hidupnya. Kali ini dia dikalahkan karena dia menggunakan kekuatan eksternal. Tapi saya yakin, itu kekuatan itu pasti bukan miliknya. Dan dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kekuatan yang kedua. Petik 2. Sun Ning tersenyum dingin. Berbalik. Melihat peringkat energi. Mengambil napas dalam-dalam. Dan berbisik. Tapi bagaimana jika dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh pejuang bintang 5? Begitu kata-kata Sun Ning keluar, Jiang Yang membeku dan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Dia menjawab, tidak mungkin. Kekuatan seperti itu lebih kuat dari Dosian. Hanya Tuhan yang bisa. Tidak mungkin. Sun Ning berbalik tajam. Menatap Jiang Ya dengan tegas. Dan berkata dengan kasar. Mengapa kamu pikir itu tidak mungkin? Di sampingnya, ada 3 pria tua di kuil kuno. Apakah kamu pikir itu tidak mungkin? Jika Anda masih terobsesi dan percaya diri, tubuh ini juga akan sia-sia bagi Anda. Petik 2. Momentum Sun Ning sangat mencengangkan. Wajah Jiang Ya segera berubah. Dan dia jatuh berlutut. Dan terus menyesal. Orang dewasa saya tahu yang salah. Dan saya harap dia bisa menunjukkan kepada kita bagaimana cara membunuh orang ini. Kita tidak boleh merawat orang ini. Dia dikelilingi oleh kuil kuno. Maka kali ini, kita memiliki banyak pemain kuat di aliansi dewa. Ye Jiang, yang berada di tengah dunia, belum tiba. Liang Feng dan Jiang Ya adalah pelengkap Anda. Anda harus membunuh orang ini dan tidak menghancurkan prestise kuil kuno. Mengapa wajah aliansi dewa saya? Liang Feng memegang pedang kuno, maju ke depan, memegang tinjunya dan mengatakan bahwa Jiang Ya juga menoleh untuk melihat Liang Feng, dan sedikit melengkungkan tangannya. Ingat, di kejuaraan dunia ini, Liga Dewa kita harus memenangkan kejuaraan. Anda harus saling melengkapi dan berurusan dengan musuh bersama. Yang terbaik adalah menyingkirkan keegoisan Anda. Jika tidak, Anda hanya akan berakhir dengan kegagalan. Sun Ning mengatakan. Jiang Ya baik Liang Feng dan Liang Feng tampak bermartabat. Mendengarkan dengan tenang. Dan Sun Ning berkata lagi, jika Anda kalah, mati dalam fantasi. Jika tidak, bahkan jika Anda hidup, Anda tidak bisa keluar dari bintang Hongmeng. Saya kehilangan tidak mampu membayar orang ini. Petik 2. Setelah Sun Ning selesai berbicara, dia hanya meninggalkan lengan bajunya dan melangkah pergi. Jiang Ya dan Liang Feng memandang Sun Ning yang sudah pergi, dan mereka sedikit lega. Namun, kali ini, Jiang Ya memegang Xiao Yan dalam posisi yang diperlukan. Membunuh hati. Xiao Yan harus tetap dibunuh. Saudara Jiang Ya, Anda masih harus berkenalan dengan tubuh baru Anda. Jangan seret kaki belakang kami. Liang Feng juga memegang pedang kuno dan berkata dengan dingin. Jiang Ya mengangguk dengan tinjunya. Dia sangat jelas keadaannya saat ini harus mengambil waktu untuk berkenalan dengan tubuh yang baru dan menyiapkan senjata. Sekarang tubuhnya buruk. Setelah beberapa saat, Si Yu dan Wang He bergegas untuk melihat Jiang Ya, yang pulih seperti sebelumnya. Tetapi mereka sedikit terkejut, mereka tidak terkejut atau bahkan tidak bahagia. Tetapi mereka tidak menunjukkannya dalam ekspresi mereka. Tetapi masih dengan hormat. Sambil tersenyum, dia sedikit mengepalkan pada Jiang Ya. Tepat. Anda berdua memberi saya kidan abadi. Jiang Ya mengatakan bahwa ketika mereka melihat keduanya, Si Yu dan Wang He sedikit malu. Tetapi mereka milik bawahan Jiang Ya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Tetapi dia harus dengan patuh menyerahkan Xianyuan Kidan. Ayo pergi denganku. Jiang Ya berkata perlahan. Dan Si Yu dan Wang He mengikuti di belakang Jiang Ya. Di White Tiger Hall, tim yang tak kenal takut telah berhasil mendaftarkan tim setelah inspeksi sederhana. Kekuatan bertarung tim yang tak kenal takut sekarang adalah kelas C, yang merupakan kelas pertama terburuk. Namun, pertarungan sebenarnya dari tim telah mencapai kelas B. Secara umum, ada beberapa tim dengan kekuatan tempur yang sebenarnya lebih tinggi daripada kekuatan bertarung. Jika Anda ingin bermain untuk kemampuan bertarung tim yang sebenarnya, Anda harus memiliki tingkat saling pengertian yang sangat tinggi satu sama lain untuk memiliki kesempatan.
Keluar dari Aula Macan Putih, Xiao Yan dan yang lainnya berjalan menuju Aula Suzaku berikutnya. Suzaku Dian sedang menguji level tim. Tes yang baru saja dilakukan di kuil Harimau Putih hanyalah evaluasi sederhana. Dalam peringkat Suzaku Dian, ia akan langsung muncul di peringkat yang menentukan jumlah eselon di kejuaraan dunia. Tentu saja, semakin tinggi eselon, semakin cepat Anda memasuki fantasi. Dan Anda dapat merebut medan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tentu saja, yang pertama untuk dijelajahi secara alami lebih berbahaya. Sehingga Anda memerlukan eselon yang lebih kuat untuk terus maju. Ketika Xiao Yan berjalan di depan Suzakudo, jumlah orang di sini jelas kurang dari Aula Harimau Putih. Tetapi ada juga sejumlah besar orang. Suara pertempuran bercampur dengan suara vokal. Ya, di sini masih ada kebutuhan untuk berbaris. Tentu saja, Xiao Yan memiliki nilai energi 8000. Secara alami, tidak perlu berbaris. Dia hanya berjalan maju. Ada banyak petugas servis yang berdiri di sana. Xiao Yan mengeluarkan kartu energi di tangannya. Ada suara desis dingin di sekitar. Dan staf yang terhubung untuk melihat kartu energi Xiao Yan juga sedikit berubah. Dan segera membuat gerakan hormat. Xiao Yan membeku sesaat. Hanya melirik kartu energi di tangannya. Yang ini tahu bahwa kartu energi di tangannya hanya 7000 nilai energi sebelumnya. Aku tidak tahu kapan itu akan meningkat. Tidak lebih. Tidak lebih. Sekarang saja mencapai 8000 nilai energi. Anda tahu. Nilai energi 8000 adalah standar belatung bintang 10. Diikuti oleh staf resepsi. Mendekati Suzaku Hall. Aula ini lebih luas dari Aula Macan Putih. Ada banyak ring stand kecil. Di atas ring stand, Anda dapat melihat beberapa tim bertempur. Pertempuran tampaknya sangat sengit. Tetapi semua orang penasaran ya. Tim-tim ini tidak memiliki lawan dan tampaknya bermain melawan udara. Yang paling dekat dengan kerumunan Xiao Yan dapat dilihat dengan jelas. Sekelompok orang menunggu udara untuk meninju dan menendang. Dan keterampilan bertarung tidak terbatas. Tetapi masing-masing memiliki perisai pelindung. Dan tidak ada fluktuasi energi yang akan menghancurkannya. Bangunan di sekitarnya terjatuh. Tetapi ketika keterampilan bertarung mereka dilepaskan, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu di tempat yang tampak seperti udara di depan mereka. Tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Di bawah kepemimpinan staf resepsi, datang ke platform cincin tak berawak. Dan di sisi platform cincin,